Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwwata illa billah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Shadaqallahul azim. Para bapak jamaah tahsinul Quran, warga RT 06 rahimakumullah. Alhamdulillah, tadi kita sudah sama-sama membaca Al-Quran bergantian, ada yang membaca, ada yang mendengarkan, membaca dan yang menyimak. Semuanya mudah-mudahan mendapatkan keberkahan serta kelak di akhirat mendapatkan syafaat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para bapak rahimakumullah, pada berikutnya kita akan sama-sama membahas, sama-sama mempelajari pembahasan yang sudah kita ikuti bersama di pertemuan sebelumnya, yaitu membahas tentang mad, dari mulai mad asli juga dilanjutkan mad far'i. Dari mad far'i ini sudah kita bahas tentang penjelasan mad jaiz, mad wajib muttasil, kemudian mad jaiz munfasil. Kemarin kita membahas mad aridi disukun, mad aridi sukun, dan pada pertemuan ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku tajwid ini, kita akan membahas, mengenal, menggali, mengetahui tentang mad iwad. Pernah dengar mad iwad sebelumnya? Jadi ternyata mad itu bukan hanya mad asli. Mungkin yang sudah familiar di telinga kita itu mad asli, mad wajib, mad jaiz. Nah, ini ada yang disebut dengan mad iwad. Mad iwad secara bahasa, iwad itu pengganti. Mad panjang, iwad pengganti, ya. Mad iwad. Mad iwad ini bagian dari mad far'i, ya. Mad far'i, mad far'i. Di mad far'i ini ada yang disebut mad iwad. Mad artinya panjang. Nah, iwad artinya pengganti. Jadi secara bahasa mad iwad, mad artinya panjang, iwad itu pengganti. Nah, makanya ada istilah kalau dalam kita sering dengar kalau yang baca siga taklik, kalau nikahan, kalau seandainya kata suaminya kan gitu, saya suami meninggalkan istri dalam jangka sekian gitu, maka istri saya mengajukan ke pengadilan agama gitu kan bahasanya sebagai iwad. Iwad itu artinya pengganti, ya, pengganti. Baik, mad iwad ini dalam definisinya kita ambil dari kitab Hidayatul Mustafid halaman 15. Definisi mad iwad itu al waqfu ala tanwinil mansubi fi akhiril kalimati. Al waqfu al waqfu ala tanwinil mansubi, ala tanwinil mansubi tanwinil mansubi
ala tanwinil mansubi fi akhiril kalimati. Kalimati, mohon maaf nyamping. Definisi mad iwad itu al waqfu ala tanwinil mansubi fi akhiril kalimati, berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Sekali lagi, definisi mad iwad itu berhentinya bacaan, waqaf itu berhentinya bacaan pada tanwin fathah di akhir kalimat. Jadi adanya mad iwad itu pertama karena berhentinya bacaan yang terdapat dalam tanwin fathah, berhentinya bacaan pada tanwin fathah dan ada di akhir kalimat. Nah, akhir kalimat itu bisa dimanai atau akhir kalimat ini bisa posisinya di tengah ayat atau di akhir ayat. Bapak kalau pengen tahu surat apa yang banyak mad iwadnya, contoh di surah Al-Adiyat yang pendek ya, atau kalau di tengah itu ada surah Bani Israel Al-Isra, akhir ayatnya rata-rata mad iwad. Kalau di surah Al-Adiyat itu wal adiyati dhabhan, karena berhenti dibaca wal adiyati dhabha, berhenti di akhir kalimat, berhenti pada tanwin fathah yang posisinya ada di akhir kalimat. Contoh di sini mad iwad itu tawwaba. Surat apa itu tawwaba? An-Nasr, di akhir surat An-Nasr. Innahu kana tawwaba. An-Nasr ya. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, afwaja itu mad iwad. Afwajan itu tulisannya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Innahu kana tawwaba. Nah, tawwaban nih, tadi mad iwad itu berhenti pada tanwin yang fathah. Ini tanwin fathah kasroh atau domah? Nih fathah. Fathah, berhenti pada tanwin yang fathah yang ada di akhir kalimat. Nah, iwad itu apa? Iwad itu pengganti dari bunyinya tanwin jadi mad gitu, 2 harokat. Innahu kana tawwaban, jadi karena berhenti dibacanya innahu kana tawwaba. Nah, ban dibaca ba. Iwadu ani tanwin, pengganti dari tanwin. Ba. Afwajan dibaca afwaja. Rohiman dibaca rohima itu. Nah, yang kayak gitu itu disebut mad iwad. 2 harokat. Makanya kalau pas ada mad iwad saya bilang itu mad iwad panjangin sedikit. Kadang-kadang yang baca innahu kana tawwaba, harusnya innahu kana tawwaba, ya 2 harokat ya, 2 harokat. Contoh yang lain, rohiman dibaca rohima, yusron dibaca yusro. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak allazi anqadha dhahrak
wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ada mad iwad tadi? Ada. Di ayat apa? Fa inna ma'al usri yusron dibaca yusra. Inna ma'al usri yusron dibaca inna ma'al usri yusra. Gitu mad iwad. Tapi kadang-kadang kita dengar Pak Ustadz, yang pertama yusro, yang kedua yusron bacanya. Hah? Gimana? Yang pertama kan fa inna ma yusro, ya kan? Inna ma'al yusra, fa inna ma'al yusra. Iya. Jadi matiin dan Nggak dimatiin. Yang pertama kan nggak dimatiin. Nggak dimatiin gimana? Nggak dimatiwatin gitu dan. Yang mana? Lihat Qur'annya. Surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bacanya gitu. Kalau yang nggak dimatiin gimana? Harusnya kalau nggak dimatiin gini, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Berarti diwasol. Kalau diwasol mah nggak bisa jadi mad iwad, tetap jadi izhar, tanwin ketemu hamzah kesananya. Tapi boleh diwasalkan gitu. Ya boleh. Tapi yang ya itu ya kita kan ini belajar mad iwad. Ya. Nah, kalau yang baca kayak gini, fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra, itu salah bacaannya. Diputus napas. Nah, kalau diputus harus di mad iwad. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah, kalau mau diwasol jangan napas di tengah. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Satu napas saja ya. Iya, satu napas. Nah, baik, jadi Itu doang aja dua. coba Insyaallah. surat apa itu? Tadi surah Al-Insyirah. Fa innama fa inna ma'al usrin yusra ya. Fa inna ma'al usri yusra. Usri Nah, ini ayat sebelumnya kan ada dua kesininya. Ayat inna ma'al bunyinya sama, inna ma'al atau ayat yang keduanya saya taruh di bawah aja. Nah, ayat yang keduanya yang berikut di sini nih. Inna ma'al usri yusra. Yusron dibaca yusra. Kan ini dibaca tulisannya. Nah, ini dua ayat ya, bukan terdiri dari satu ayat, dua ayat. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Berarti kalau ini satu ayat, kita biasanya yang baca itu berhenti di setiap akhir ayat. Fa inna ma'al usri yusra. Nah, ini mad iwad. Nah, kalau kita mau wasol, artinya ayat sebelum dan ayat sesudahnya itu disambung, maka mad iwadnya hilang. Karena di sini ada tanwin ketemu hamzah. Kalau tanwin ketemu hamzah apa? Idhar. Baik. Bisa disimpulkan kalau ketika waqaf yusra hukumnya mad iwad. Tapi kalau ketika wasol hukumnya apa? Wasol itu berarti sambung, tanwin ketemu hamzah. Jadi idhar, dibaca jelas.
fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusra. Nah, disambung tanpa bernapas. Tapi kalau kita berhenti di akhir ayat, ininya jadi mad iwad, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Nah gitu bacanya. Kalau bacanya gini, fa inna ma'al usri yusron, berhenti tapi di situ salah bacaannya. Jadi mad iwad itu berhenti di tanwin fathah yang posisinya ada di akhir kalimat, bukan akhir ayat, awas. Karena bisa jadi ketika kita membaca di tengah ayat, pas di posisi katanya, si kata itu atau kalimat itu ujungnya ada tanwin fathah, ya. Karena napasnya misalkan kita, ya, nah, itu. Kalau napas samsu panjang pak, insya Allah saya lah ini faktanya. Nah, kalau jarum dikit agak batuk-batuk, nah itu biasanya. Kenapa tadi kok nyebutnya apa tadi alif itu kok sebut hamzah ini? Alif Tadi itu ya. Hamzah. Alif alif ini ya. Tadi nyebutnya hamzah ya. Hamzah bukan alif. Alif, awas bedain ya. Bedanya alif sama hamzah. Awas. Makanya di dalam hijaiyah itu yang pertama alif, hamzah nanti disebut di akhir hamzah ya. Alif ba. Nah, kalau anak-anak itu di alif ba ta sa jim ha kho dal za ro zai sin shin sod dod to zo ain gin fa qaf kaf lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Jadi alif bukan hamzah, tapi sesekali hamzah bisa jadi alif gitu. Alif tidak bisa jadi hamzah, tapi hamzah sesekali bisa jadi alif. Kalau alif itu dalam definisinya la takbalul harokat, tidak menerima harkat. Alif itu makanya disebut huruf mad, huruf pemanjang. Nah, dan alif itu posisinya ada di tengah kata atau di akhir kata, sementara hamzah bisa di awal, bisa di tengah, bisa di akhir. Nah, contoh alif, mana di sini ada alif fa inna ma'al usri yusron. Oke, di alif itu kayak seperti ini nih. Qola. Ini alif nih. Qola, huruf mad ya, sebelum panjang alif. Ini jadi alif itu la takbalu harokat. La takbalu harokat. Tidak menerima harokat. Tapi kalau hamzah kadang-kadang berharokat, kadang-kadang tidak. Nah, bedanya kalau alif ketika dia posisi di tengah kata, maka si alif ini posisinya jadi pemanjang huruf yang sebelumnya. Qola. Tapi kalau hamzah, misalkan tadi Pak RT Pak Pur di awal ya'tuni, ya'tu, nih sama-sama ada di akhir kata, atau ya'ti, maka bunyinya tidak jadi pemanjang dalam riwayat Hafs, tetap aja ya'ti, ya'ti, nggak dibaca ya'ti, kecuali memang ada sebagian riwayat seperti Imam Waras. Imam Waras ini membaca ya'ti, hamzah ibdal diganti dengan alif, jadi ya'ti, itu ya'ti. Nah, Imam Waras ya. Tapi kalau Imam Hafs bacanya ya'ti, dari kata ata ya'ti. Nah, qola. Nah, sementara alif tidak bisa jadi hamzah. Nggak bisa dibaca kok lah, enggak, qola. Allah itu hamzah, hamzah. Allazi hamzah. Nah, iya, jadi hamzah itu alif itu, yaitu kalau hamzah bisa sesekali bisa jadi alif, tapi alif tidak bisa jadi hamzah karena alif selamanya tidak menerima harokat.
Nah, alif selamanya tidak menerima harokat. Kalau hamzah kadang-kadang berharokat, kadang-kadang sewaktu-waktu tidak berharokat hamzah. Jadi yang Arabnya itu unzur, karena unzur itu tidak ada harokatnya kalau dia. Disebut hamzah wasol. Hamzah wasol itu adanya di awal kata. Ketika posisi di awal kata bacaan, maka hamzah itu berharokat. Tetapi kalau terdempet dengan kata lain, maka hamzah wasol dijadi alif, posisinya tidak berharokat. Contoh nih, unzur itu kan kalau bahasa kitanya lihatlah gitu kan, unzur man qala kan gitu bahas dalam hadis tuh, lihatlah siapa yang berbicara tapi jangan melihat siapa lihatlah apa yang dibicarakan, jangan lihat siapa yang berbicara. Nah, unzur seperti ini hamzah wasol. Jadi hamzah ketika hamzah wasol itu subutuha fil ibtida qadil tuzim, subutuha fil ibtida qadil tuzim. Jadi ditetapkan ketika dimulai bacaan ibtida. Kahad fiha fidar jiha ma'al kalim, dia hilang ketika terdempet dengan kata lain, dengan huruf atau kata lain. Nah, ketika kita memulai dari kata unzur, maka hamzah ini berfungsi unzur. Tapi kalau ada kata atau huruf sebelumnya, contoh ada wawu, maka hamzah ini posisinya jadi alif. Wanzur. Jadi panjang gitu tadi. Enggak dibaca panjang. Wanzur karena ada dua huruf yang mati. Sementara alif ini kalau terdempet dengan huruf yang mati lainnya, alifnya enggak berfungsi walaupun ada dalam tulisan. Disebut huruf ilat. Huruf ilat itu huruf penyakit. Dalam bahasa Arab itu ada disebut huruf ilat. Alif ini dia tidak akan memanjangkan huruf sebelumnya kalau di depannya ada huruf mati. Itu. Tetapi kalau dia posisinya di depannya huruf yang hidup, maka alif ini akan berfungsi memanjangkan huruf sebelumnya. Wanzur. Contohlah banyak, tidak hanya dalam kata unzur. Nah, alif lam, alhamdu. Kalau alif lam mim jelas, alif lam mim gamis ya. Tapi kalau alhamdu kita sambung dari ayat sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim hamdu, bacanya gitu, bukan bismillahirrahmanirrahim alhamdu, itu salah bacaan. Yang benar itu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin. Iya, karena wasal channel jangan karena alhamdu arrahmanirrahim aja kan. Kalau perkata gini rohmani, tapi kalau di awal sebelum katanya sebelum kata ar-Rahman ada ayat lain atau kalimat lain bismillahi, maka hamzahnya nggak berfungsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau nggak bisa, karena alif lam ini disebutnya alif lam ta'rif. Ta'rif di alif lam itu ada ada nakiroh. Dalam bahasa Arab itu ada yang disebut ta'rif, ma'rifat, ada nakiroh. Kalau ma'rifat itu lebih spesifik, lebih ini. Ar-Rahman Allah Maha Penyayang, Ar-Rahim Allah Maha Pengasih, misalkan gitu. Tapi kalau Rahman doang, penyayang umum maknanya. Umum maknanya. Rahman pengasih misalkan, atau penyayang. Ini bisa umum, siapa aja yang punya sifat kasih sayang, Rahman. Tapi dengan adanya kata Ar-Rahman, ini sifat Allah, nama Allah, bukan sifat Allah, nama Allah Maha gitu. Contoh, lafadz Allah itu asal katanya bukan Allah tapi Allah, Allah atau alihun, asal katanya gitu, artinya Tuhan.
atau Allahun Tuhan. Orang-orang mohon maaf non muslim kan bacanya bilangnya Allah Tuhan, masih umum bahasa. Nah, adanya tambahan alif lam di sebelumnya ini alif lam ma'rifat. Allah Tuhan yang satu, Allahu ahad, dikuatin lagi gitu kan, Allahu ahad. Jadi fungsinya alif lam di sini untuk alif lam ma'rifat, untuk lebih meyakinkan gitu kan bahwa Tuhan itu satu, Tuhan itu maha penyayang, Tuhan itu maha pengasih. Tapi kalau hilang alif lamnya sifatnya masih nakirah umum. Nah, masih seperti gini. Makanya Arab itu disebut Al-Madinatul Munawwarah. Madinah, kota Madinah ya, Al-Munawwarah yang bercahaya. Tapi kalau Madinah doang dalam bahasa Arab artinya kota, bisa Madinatu Indonesia, ya, Madinah atau kota yang ada di negara Indonesia. Madinatu Jakarta, kota Jakarta. Madinatu Bandung, kota Bandung. Tapi kalau Al-Madinah itu ke sana, Al-Madinatul Munawwarah, kota Madinah yang ada di Mekah, yang ada di Arab gitu kan, bukan di ya. Jadi Madinah itu kota, tapi dengan adanya kata al itu lebih meyakinkan gitu untuk ma'rifat ya. Kalau nakirah Madinah, kalau ma'rifat Al-Madinah, Al-Madinatul Munawwarah yang ada di Arab gitu kan. Tapi kalau Madinah doang bisa kota gitu, kota masih umum, bisa kota Jakarta, bisa kota Bandung, Surabaya dan sebagainya. Nah itu kembali lagi ke ini ya, sedikit tadi lagi pembahasan tentang masalah mad iwad. Jadi karena Pak Rudi bertanya kok ini nggak disebut alif, nah kan gitu bahasanya nggak bisa. Kalau berarti kan kalau panjangnya alif itu kalau patah sebelumnya terjauh dia. Jadi ada patah sebelumnya itu baru panjang alifnya gitu ya. Kalau di sini ini sebetulnya alifnya bukan alif mad, tapi memudahkan pembaca supaya dibaca panjang aja, bukan karena ini apa ada alifnya. Hanya saja bagi ditulis itu bagi yang membaca ini untuk memudahkan yang membaca biar di huruf ro itu dibaca panjang. Karena yang jadi contoh itu bukan alifnya tapi tanwinnya. Tanwin fathah ketika ada di akhir kata, maka huruf tersebut itu kan yang bertanwin bukan alifnya tapi ro-nya, maka huruf tersebut harus dibaca panjang 2 harokat. Nah, dalam istilah tajwid disebut mad iwad gitu. Mad iwad ya. Nah ini ketika wakaf, ketika berhenti tadi kan al waqfu ala tanwinil mansubi, berhenti pada tanwin yang dinasobkan fi akhir kalimat, di akhir kalimat mad iwad. Yang bertanwin fathah di sini huruf ro, berhenti di huruf yang bertanwin fathah yang ada dalam posisi di akhir kata. Yusron dibaca yusro. Nah ada alif sini fungsinya untuk memudahkan kita yang membaca agar di situ harus dibaca panjang ketika berhenti. Tapi ketika wasol ini fungsi panjangnya tidak ada. Ketika wasol, ketika lanjut, karena posisinya bukan mad iwad lagi disebutnya tapi idhar halki. Yang jadi contoh tanwin ketemu hamzah, ketemu hamzah. Tadi sekali lagi alif tidak bisa jadi hamzah, tapi sesekali hamzah bisa jadi alif. Karena definisi alif itu la taqbalul harokat, tidak menerima harokat. Ya, kalau nggak ada misalnya tanda alif di yusron, Tetap aja dibaca yusro gitu. kita baca roh. Biasa kita baca kan alimun, alim gitu. Tadi kan definisinya tanwin fathah. Berarti kalau bukan tanwin fathah tidak bisa dibaca panjang. Kan tadi definisinya saya tulis berhenti di tanwin yang fathah, berhenti pada tanwin yang fathah di akhir kalimat. Kalau alimun bukan tanwin fathah. Tapi kalau aliman pasti dibaca alima, hakiman, hakimah. Tapi kalau tulisannya hakimun, hakim gitu. Alimun,
alim, azimun, azim. Jadi mad ardi sukun yang kemarin dibahas. Nah, kalau kita baca surah Al-Adiyat ya, wal adiyati dhabhan, itu akhir ayatnya semua mad iwad. Akhir ayatnya semua mad iwad. Makin ke dalam makin seru ya. Makin dalam sebetulnya ini saya menjelaskan hanya mungkin kalau saya sebut dasarnya. Karena kalau makin dalam ya sebetulnya dari mad iwad itu bahasanya setiap pembahasan yang di kita bahas di sini sebenarnya ya masih luas gitu. Cuman kita ambil Intinya kulit-kulitnya aja, yang intinya aja, yang di depannya saja, yang sehari-harinya saja. Sama seperti ketika kita belajar fikih, kalau membahas sholat kan yang kita pelajari hanya sebatas apa yang dibaca, terus gimana ruku itu aja. Tapi sebetulnya bahasan sholat kan panjang gitu, nggak cukup dibahas sejam 2 jam, bahkan bisa lebih. Karena kita kan ya kita mengisi kekosongan lah, dan kita butuh ilmu ya, dan kita terutama bapak-bapak bukan sebetulnya ya waktunya mencari ilmu itu memang tidak ada batasnya ya. Cuman bedanya kalau anak-anak kan mereka waktunya hanya fokus di situ gitu. Tapi kalau udah bapak-bapak gini gitu kan gitu istirahat lagi gitu kan ya. Itu kalau memang belajar ilmu itu pengen mendapatkan ilmu, di antara itu kalau kata para ulama itu tulul zaman, di antaranya tulul zaman, panjang waktunya. Bapak-bapak kalau suruh ngapalin kan nggak, waduh susah. Pada kabur kan gitu. Ini makanya kayak belajar tajwid ini dari mulai dari mulai pertemuan sebelumnya, di pertemuan pertama itu membahas makhraj huruf, saya jelaskan garis globalnya saja. Ini karena gini, di garis globalnya saja kadang-kadang mungkin ada yang paham, ada yang enggak, apalagi kalau sampai dalam-dalamnya kan gitu. Kecuali ada yang nanya kayak tadi, sebetulnya enggak akan saya bahas antar perbedaan hamzah sama alif gitu kan. Tapi karena ada yang nanya ya secara garis besar aja saya jelasin. Ini hamzah, ini alif, fungsinya hamzah seperti apa, fungsinya alif juga seperti apa. Alif selamanya tidak menerima harokat, sementara hamzah menerima harokat. Tapi hamzah sekali bisa jadi alif. Kemudian hamzah bisa di awal kata, tengah kata, atau akhir kata. Sementara alif di tengah, kalau enggak di akhir. Tidak ada alif di awal kata kan gitu. Kalau ada alif posisi di awal kata berarti itu hamzah. Alif, iya, enggak. Nah alif lam mim makanya enggak dibaca alif aja. Iya, karena per huruf itu walaupun ditulis alif lam kan gitu ya. Dan alif itu kalau adapun di awal kata maka tetap aja disebutnya alif. Beda sama hamzah. Kalau hamzah ada di awal kata bisa dia dikasih harkat domah, fathah atau kasroh gitu kan. Ini enggak alif gitu. Alif. Karena fungsinya alif ya untuk memanjangkan. Ini di sini kalau posisi alif ada di awal kata, apa yang mau dipanjangkan sebenarnya? Makanya alif lam mim. Gitu. Nah, jadi pada bagian mad far'i ini ada yang disebut mad iwad. Mad iwad itu berhenti pada tanwin yang fathah, garis bawah ya, tanwin yang fathah ada di akhir kalimat. Nah, itu mad iwad. Fa inna ma'al usri yusran dibaca fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusran dibaca inna ma'al usri yusra. Tadi innahu kana tawwaban dibaca
innahu kana tawwaba. Berapa harokat? 2 harokat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma arhamna waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa antarafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.